Bab 1011. Membuat pil Placidity. Pagi hari, sinar matahari yang hangat menyinari bumi. Jarang-jarang dinasti Dacu yang bersatu sangat tenang dan tentram. Tanah ini dipenuhi penantian indah terhadap masa depan. Istana surgawi masih sedang menyatukan dunia dan membereskan kelompok-kelompok pemberontak secara diam-diam. Dunia kultivator juga dipenuhi berbagai aktivitas. Orang yang rajin selalu mempelajari Tao dengan sepenuh hatinya, orang yang setia menemukan kebahagiaannya, pengelana yang bermain-main dengan kehidupan. Harley tersenyum melihat dunia yang dicahayai matahari dan berbalik untuk masuk ke formasi teleportasi langit ilusi. Lalu dia muncul lagi di kota Danceng. Lewi dan yang lainnya sudah menunggu dengan ekspresi yang bersemangat. Harley sudah mendapatkan tanduk unicorn, yang artinya mereka sudah mengumpulkan semua bahan untuk membuat pil Placidity. Sebelumnya, mereka tidak hanya mencoba sekali untuk membuat pil Placidity, tapi selalu gagal. Alasannya adalah selain bahannya belum terkumpul semua, yang terpenting adalah tidak punya resep pil yang benar. Namun kali ini berbeda. Mereka punya resep pil dan bahan yang lengkap serta bantuan dari Dewa Pil. Jadi, bukannya tidak mungkin untuk menghasilkan pil Placidity. Pil Placidity, pil Yuen adalah pil spiritual tingkat tertinggi dinasti Dacu. Posisinya setara dengan Raja dinasti Dacu sebagai master pemurnian pil. Mereka bisa menghasilkan pil obat setingkat maha tinggi, dan itu adalah harapan mereka seumur hidup. Hari ini pasti akan jadi hari yang patut diingat. Hano menarik napas dalam-dalam. Semoga bisa berhasil. Lewi menyisir jenggotnya. Dia berpura-pura tenang, tapi ekspresinya menunjukkan segalanya. Dia sangatlah bersemangat. Tampaknya aku terlambat ya. Terdengar suara tawa dari aula. Harley yang mengenakan pakaian polos berjalan masuk dengan pelan. Kami sedang menantimu. Orang-orang di aula tersenyum. Ada sedikit halangan. Tidak apa, Lewi tersenyum, karena semuanya sudah sampai, ayo langsung saja mulai. Sambil bicara, dia mengibaskan pergelangan tangan bajunya, seisi aula ditutupi oleh berlapis-lapis formasi batasan wilayah. Di luar aula dijaga oleh para master istana surgawi karena formasinya cukup besar. Master pemurnian pil yang sedang memurnikan pil paling tidak boleh diganggu oleh orang, apalagi yang sedang mereka buat adalah pil Yuen. Shoot! Sangat cepat, sebuah tungku pil berwarna emas dimunculkan dan mengambang di tengah aula. Benda itu mengeluarkan cahaya warna-warni yang terang, itu memang merupakan tungku pembuatan pil. Tapi di saat bersamaan juga merupakan senjata spiritual yang sangat kuat. Itu adalah tungku spiritual leluhur pil yang dulu dibuat dengan besi, sebuah besi spiritual luar angkasa, juga terdapat kekuatan Dao dari leluhur pil. Benda itu adalah harta karun yang sangat langka. Di kota Daceng hanya pil obat harus dimurnikan sampai tingkat tinggi, baru bisa mengaktifkan tungku ini. Di sisi sini, Harley dan Lewi sudah mulai mengibaskan tangan dan mengeluarkan rumput-rumput spiritual yang disegel. Melihat kondisinya, Hano dan yang lainnya juga mulai mengayunkan tungku pembuatan pil milik mereka. Mereka sangat mementingkan pemurnian pil kali ini. Orang yang bisa tinggal di sini setidaknya adalah orang setara tetua agung di kota Danceng. Walau teknik pembuatan pilnya tidak sebanding dengan Lewi dan Harley, tapi mereka semua adalah orang yang mencapai tingkat puncak pemurnian pil. Harley dan Lewi membagikan bahan-bahan pembuatan pil kepada Hano dan yang lainnya. Proses pembuatan pil Placidity sangat rumit dan memerlukan kerja sama dan pembagian tugas banyak orang. Tentu saja, yang terpenting adalah menyatukan pil dan penyatuan jiwa, yaitu disempurnakan dengan teknik pembuatan pil yang disempurnakan milik Harley dan Lewi. Ayo mulai. Harley menarik napas dalam-dalam dan memasukkan bara api berwarna emas ke dalam tungku pembuatan pil. Api jiwa.
Setelah melihat bara api berwarna emas yang menyala dalam tungku pembuatan api, Elwei dan yang lainnya mulai bergumam. Api jiwa juga merupakan sejenis bara api yang sangat luar biasa. Master pemurnian pil sangat jarang menggunakan api jiwa untuk membuat pil. Pertama karena mengonsumsi terlalu banyak kekuatan jiwa. Kedua karena mudah diserang balik. Begitu membuat kesalahan kecil seperti ini maka akan mengakibatkan pembuatan pilnya gagal, apalagi membuat pil spiritual tingkat tinggi, lebih tidak boleh sembarangan menggunakan api jiwa. Lewi dan yang lainnya tahu jelas mengenai hal ini. Seluruh istana surgawi tahu bahwa api spiritual tubuh inkarnasi Harley dipotong oleh Master Misterius, dan api spiritualnya pun menghilang karena ini. Kalau tidak begitu, mana mungkin Harley akan menggunakan api jiwa untuk menggantikan api sejati, karena tidak ada jalan lain lagi. Ayo mulai. Setelah mengembalikan pandangannya, Lewi juga menarik napas dalam-dalam dan memasukkan 3 api sejati miliknya ke dalam tungku pembuatan pil. Sedangkan beberapa orang lainnya, Hano dan yang lainnya juga memasukkan api sejati milik mereka. Mereka melakukannya dengan sangat hati-hati. Ini bukan pembuatan pil obat biasa, melainkan adalah pil Placidity Liwen. Setiap jenis bahan pembuatan pilnya hampir semuanya adalah sudah tidak ada di dinasti Dacu, sama sekali tidak boleh ceroboh. Belum tentu akan bisa mendapatkan bahan-bahan pembuatan pil itu lagi kalau sampai terbuang sia-sia atau rusak. Di sisi ini, Harley terus mengibaskan tangannya untuk memasukkan rumput-rumput spiritual ke dalam tungku pembuatan pil. Walaupun itu adalah api jiwa, tapi dia melakukannya dengan sangat terlatih dan santai. Api jiwa punya kekurangan dan juga kelebihannya sendiri, hal itu juga hal yang selamanya tak bisa dicapai oleh bara api lainnya. Karena itu adalah api jiwa, maka ada hubungannya dengan jiwa, sehingga mengontrol bara apinya jadi lebih mudah. Para senior, kita hanya punya 3 kali kesempatan, pelan-pelan ya, ucap Harley sambil memurnikan esensi rumput spiritual. Mungkin hanya dia sang dewa pil yang berani mengobrol saat membuat pil. Aduh, jangan dibicarakan. Begitu kamu bilang demikian aku jadi agak gugup. Hano terbatuk. Harley tertawa dan tidak bicara. Dia tidak berani membuat Hano dan yang lainnya semakin tertekan, karena mereka bukanlah Harley yang tidak waras. Di dalam aula, keheningan berlangsung sangat lama. Sejumlah 100 orang, semuanya berambut putih dan berpakaian putih. Mereka juga merupakan master pemurnian pil terbaik dinasti Dacu. Ekspresi mereka semua sangat serius, berusaha untuk melakukan setiap langkah dengan sangat tepat. Waktu berjalan sangat lambat, wajah semua orang sudah dipenuhi keringat. Tingkat konsentrasi yang tinggi membuat mereka menjadi tegang. Karena hal ini juga, semua orang jadi merasa semakin lelah. Aroma obat mulai memenuhi ruangan. Terdapat esensi sejati yang bertebaran dan membuat aula dipenuhi kabut putih. Walaupun aula dibatasi dengan formasi batasan wilayah, tapi tetap saja tidak bisa menahan aroma obat yang kuat untuk menyebar keluar, dan membuat master yang berjaga di luar istana surgawi merasa jauh lebih bersemangat. Malam sudah tiba, tapi dalam aula masih tetap sunyi. Ini adalah proses yang sangat panjang. Tanpa memikirkan hal lain, mereka masih belum ada orang yang merasakan pagi dan malam sudah berganti 3 kali. Sampai malam hari keempat, tungku pembuatan pil di hadapan Harley baru bergetar. Segumpal esensi pil obat transparan baru mengambang keluar. Dia menghempaskan tangan untuk menyegelnya ke dalam guci keramik yang sudah disiapkan sebelumnya. Ekspresinya agak kelelahan. Pembuatan pil dengan api jiwa memang lumayan mengurasnya. Melihat Lewi dan yang lainnya masih memurnikan esensi, dia memasukkan beberapa butir pil obat nutrisi ke dalam mulut, dan duduk bersila di atas gumpalan awan, lalu memulihkan kekuatan jiwanya. Entah berapa lama,
di sisi Lewi sana baru terjadi perubahan. Segumpal esensi pil obat berwarna ungu terbang keluar dan tersegel dalam guci keramik itu. Berbagai esensi pil obat warna-warni menyembur keluar dan mengandung esensi sejati yang luar biasa. Demikian pula baru bisa menunjukkan seberapa berharganya pil Placidity. Malam sudah larut, sampai akhirnya tetua berambut putih yang terakhir menyatukan dan membuat esensi pil obat, barulah tahap pertama pembuatan pil Placidity benar-benar selesai. Berikutnya adalah memadatkan pil, yang juga merupakan tahap paling penting dalam pembuatan pil. Kita harus menyatukan banyak esensi pil obat, keseimbangan waktunya harus sangat tepat. Sekecil apapun kesalahan yang dibuat akan menyebabkan pembuatan pilnya gagal. Hulfet, Harley dan Lewi mulai memuntahkan asap tebal. Mereka berdiri di sisi kiri dan kanan tungku spiritual leluhur pil. Lalu di bawah kaki mereka muncul gambar Bagua Yin yang sangat besar. Harley berdiri di atas sisi Yin, Lewi berdiri di atas sisi Yang. Sedangkan tungku spiritual leluhur pil berada di tengah gambar Bagua Yin Yang. Melihat Harley dan Lewi sudah berdiri di kedua sisi Yin Yang, Hano dan 3 tetua berambut putih mengisi posisi 4 divisi. Setelahnya 8 tetua lainnya juga berdiri di posisi Bagua. Gambar Bagua Yin Yang ini juga adalah buatan leluhur pil dulu. Untuk itu, penggabungan Yin Yang, 4 divisi dan Bagua paling tidak menjamin keseimbangan antara esensi pil obat. Ini adalah teknik yang sangat langka. Semua orang berdiri, para tetua lainnya mulai mundur, karena setelah ini sudah tidak ada urusannya dengan mereka. Sangat cepat, segumpalan esensi pil obat terbang masuk ke dalam tungku spiritual leluhur pil. Sampai sini, ekspresi Harley dan yang lainnya sangat serius. Ratusan esensi pil obat saling bergabung dan menyatu, prosesnya sangat lama dan tidak ada orang yang berani lengah. Waktu di aula menjadi sangat lama. Banyak orang yang mengucurkan keringat dari dahi. Tetua yang menonton juga berekspresi tegang, sama sekali tidak berani bernapas dengan kencang. Bersatu. Entah kapan, baru terdengar suara teriakan pelan Harley. Tiba-tiba, bunga ilahi gambar Bagua Yin yang berterbaran. Tungku spiritual leluhur pil juga bergerak. Esensi pil obat di dalamnya seketika menyatu menjadi segumpal dan memancarkan cahaya warna-warni yang terang. Esensi sejati bertebaran, dan kekuatan yang luar biasa juga mengalir keluar dan membuat orang tercengang. Apakah akhirnya berhasil? Tetua yang menonton terus menatapi tungku spiritual leluhur pil. Melalui tungku spiritual, mereka melihat sebutir pil obat berwarna ungu yang sudah mulai terlihat bentuk awalnya. Terdapat bentuk aneh yang mengitarinya. Satu persatu pola pil sedang mengukir sedikit demi sedikit. Setiap ukirannya tampak sangat menusuk mata. Momen yang membuat jantung berdetak kencang membuat semua orang menahan napas sambil melihat pil obat berwarna ungu itu menjadi bulat sedikit demi sedikit. Saat ini, pil Placidity seperti sudah hampir mau sukses besar. Tiba-tiba, saat semua orang senang, tungku spiritual leluhur pil bergetar. Pil Placidity yang sudah terlihat bentuk awalnya juga menjadi tidak stabil dan berubah lagi menjadi gumpalan esensi pil obat seukuran kuku. Shoot! Lalu tungku spiritual leluhur pil mengeluarkan suara yang kencang. Gumpalan-gumpalan esensi pil obat itu langsung berubah menjadi abu. Plop, plop, plop. Langsung, Harley dan Lewi mulai muntah darah dan terpukul mundur oleh getaran tungku spiritual leluhur pil. Melihat kondisinya, para tetua yang menonton pun menghampiri. Gambar Bagua Yin yang menghilang. Ekspresi Harley dan yang lainnya menjadi sangat pucat. Terlebih Harley, karena dia menggunakan api jiwa, efek serangan baliknya yang paling kuat. Walaupun kekuatan jiwanya sangat kuat pun mengalami kerusakan besar. Kepalanya pusing seperti mau pecah, kekuatan jiwanya juga menurun drastis. Di mana masalahnya? Hano sangat terguncang.
Padahal sebelumnya semuanya sangat lancar, tapi malah terjadi kecelakaan di saat-saat terakhir. Hal ini membuatnya agak tidak bisa menerimanya. Padahal sedikit lagi, seorang tetua berambut putih mengepalkan tinjunya, merasa sangat tidak bisa menerimanya. Apa mungkin resep pilnya bermasalah? Bisa ditebak kenapa? Walau Lewi juga tidak senang, tapi dia masih cukup tenang. Dia melihat ke Harley di samping. Bersambung. Bab 1012. Masalah yang meragukan. Bukan masalah resep pilnya. Harley menyeka darah di sudut bibirnya. Masalahnya ada pada kamu dan aku. Apa maksudnya? Tidak hanya Lewi, bahkan Hano dan yang lainnya juga mulai bingung melihatnya. Yin Yangku dan kamu tidak bisa seimbang, ucap Harley. Tidak seimbang, Hano dan yang lainnya tertegun. Aku paham, Lewi mengernyit, seperti terpikir akan sesuatu, pasti karena teknik pembuatan pilku kalah darimu sehingga Yin Yangnya tidak seimbang dari awal. Kalau Yin Yang tidak seimbang, 4 divisi dan Bagua juga akan kehilangan keseimbangannya. Benar seperti yang dikatakan pendahulu. Harley menarik napas dalam-dalam. Berarti harus mencari orang yang teknik pembuatan pilnya setara dengan Harley untuk menggantikan Lewi baru bisa. Hano bertanya memastikan. Atau mungkin mencari orang yang setara dengan Lewi untuk menggantikan Harley. Seorang tetua berambut putih bicara dengan murung, bagaimanapun juga, orang yang menduduki Yin yang harus punya teknik pembuatan pil yang setara. Itu sih sulit dicari. Hano menggaruk-garuk kepala, teknik pembuatan pil kami semua lebih lemah daripada Lewi. Teknik pembuatan pil Lewi lebih lemah daripada Harley. Mereka berdua adalah master pemurnian pil tertinggi dinasti Dacu. Kalau melihat Dacu yang sekarang, tidak mungkin bisa menemukan master pemurnian pil yang setara dengan mereka lagi. Tidak, masih ada satu orang lagi, ucap Harley. Siapa? Lewi dan yang lainnya menatap Harley. Leluhur paman guru kalian semua, Demon Dan. Mendengar nama ini, mata semua orang pun berbinar, tapi langsung meredup lagi. Dendam di masa lalu, mereka mengingatnya dengan jelas. Kejadian berdarah waktu itu hampir membalikkan kota Danceng. Master pemurnian pil yang terlibat dalam kekacauan itu sangat banyak, dan semua awal mulanya karena si Demon Dan itu. Kalau mengesampingkan dendam, teknik pembuatan pil leluhur paman guru memang setara dengan Harley. Setelah agak lama, Lewi baru menarik napas dalam-dalam dan memecahkan keheningan. Aku tidak punya leluhur paman guru sepertinya, ucap seorang tetua berambut putih dengan dingin. Tampaknya, kita juga tetap bisa membuat pil Placiditi. Ekspresi Hano dan yang lainnya juga marah. Melihat situasinya, Lewi menatap Harley. Kamu pernah bilang pil Placiditi yang dilelang partai Tianxuan dibuat oleh satu orang tanpa bantuan dari master pemurnian pil lainnya. Kalau begitu apakah ada kemungkinan kalau kamu juga bisa membuat pil Placiditi sendiri? Tunggu. Begitu Lewi selesai bicara, Hano menyelanya dan menatap Harley dengan agak terkejut. Apakah kamu tahu siapa yang membuat pil Placiditi itu? Tahu. Harley membawa guci arak dan meneguknya. Yang benar. Hano dan yang lainnya menatap Harley dengan tidak percaya. Kamu pernah melihat pil Placiditi? Tentu saja pernah. Harley mengibaskan tangan untuk mengeluarkan setegah butir pil Placiditi itu. Sialan. Melihat pil Placiditi berwarna ungu yang menyala-nyala, Hano dan yang lainnya pun mulai mengomel. Kalau Harley tidak mengeluarkannya, mereka masih tidak tahu apa-apa. Lewi jauh lebih tenang dibandingkan mereka. Harley sudah memberitahunya soal ini 3 tahun yang lalu, hanya saja dia belum memberitahu Hano dan yang lainnya. Ekspresi Hano mereka agak aneh, mereka mulai menilai Harley. Siapa yang menyangka kalau Harley punya setengah butir pil Placiditi yang dilelang partai Tianxuan? Kalau dipikir-pikir,
Harley saat itu baru setingkat alam Ning Qikan. Sekelompok orang alam Kongming dan alam langit semu sudah bertarung hebat pun tetap tidak bisa mendapatkan pil Placidity. Tapi bisa-bisanya dia dapat, beruntung sekali dia. Wah, benar-benar tidak disangka ya. Setelah terkejut, mereka semua mendecakkan lidah. Waktu di alam Ningki saja nasibmu begitu baik, pantas saja perjalanan hidupmu sangat lancar. Kalau Yamasiksi tahu nanti, entah apakah akan bangkit dari kubur untuk menghajarmu. Cukup, kembali ke topik utamanya. Lewi langsung menghentikan obrolan orang-orang dan melihat Harley lagi. Orang itu bisa membuat pil Placidity tanpa bantuan master pemurnian pil lainnya. Mungkin saja kamu juga bisa. Iya, kamu kan dewa pil. Senior sekalian terlalu meninggikanku. Harley tersenyum. Pil Placidity itu memang dibuat oleh satu orang tanpa dibantu oleh master pemurnian pil lainnya. Tapi alasan orang itu bisa membuat pil Placidity seorang diri adalah karena pada dasarnya dia memang setingkat lebih tinggi daripada kita. Setingkat lebih tinggi dari kita. Semuanya mengernyit, apa maksudnya? Master pemurnian pil yang membuat pil Placidity itu, yang dipakainya bukanlah jiwa, melainkan roh sejati. Harley mengatakan rahasianya, yang artinya persyaratan untuk membuat pil Placidity sendiri harus ada roh sejati. Walaupun tingkatan jiwaku sudah memenuhi tingkat surgawi, tapi masih belum bisa berubah menjadi roh sejati. Hanya karena ini saja, aku tidak akan mungkin bisa membuat pil Placidity itu sendirian. Karena alasan ini juga, pembuat pil Placidity-nya membutuhkan bantuan para senior. Kalau begitu, juga bisa membantu jiwamu berubah menjadi roh sejati. Hano langsung berkata, daripada memohon Demon, aku lebih memilih cara ini. Senior terlalu meremehkan perbedaan antara jiwa dan roh sejati. Harley tersenyum dan menggelengkan kepala. Tingkat sempurna surgawi jiwa yang berubah menjadi roh sejati bagaikan kultivator langit semu yang sempurna memasuki level langit. Walau hanya beda setahap, tapi juga merupakan jarak yang sangat sulit dilewati. Hal itu bergantung pada keberuntungan dan nasib. Itu saja kok. Seorang tetua berambut putih menyisir jenggotnya. Kamu masih muda dan masih punya banyak waktu. Kalau setahun tidak bisa ya 2 tahun, kalau 2 tahun masih tidak bisa ya 3 tahun. Kalau 3 tahun masih tidak bisa ya terus sampai puluhan, ratusan tahun. Perkataan senior tidak benar. Harley tersenyum. Keberuntungan dan nasib tidak ada hubungannya dengan panjangnya umur. Raja Demon, Raja Iblis, Raja Siluman dan yang lainnya adalah contoh nyata yang hidup. Walaupun sudah begitu banyak generasi, bukannya mereka masih tetap di tingkat langit semu sempurna. Pokoknya aku tidak percaya. Kalau dia tidak ikut campur, kami baru bisa membuat pil Placidity. Apalagi, walaupun kita memang mau melupakan kekesalan, mau cari Demon Dam kemana. Kami sama sekali tidak tahu domain iblis ada di mana. Kalau dipikirkan lagi, meski aku bisa menemukan Demon Dan, apakah dia mau membantu? Dia tidak mengacau saja sudah syukur. Aku percaya itu. Harley tersenyum dan tidak membantah. Kalau demikian, nanti baru kita buat keputusan. Lewi bicara dengan muram, hanya bisa begitu, kami tidak akan memohon padanya. Seperti yang dikatakan Hano, waktunya sangat banyak, memangnya kenapa Kalua menunggu? Siapa tahu suatu hari nanti kamu berhasil membentuk roh sejati. Senior benar-benar terlalu meninggikanku. Kalau orang lain aku tidak berani jamin, tapi aku lumayan yakin padamu. Semua orang tersenyum. Pokoknya selama perjalanan hidup ini, Harley melakukan terlalu banyak hal yang mustahil. Juga bukannya tidak mungkin untuk mengubah jiwa menjadi roh sejati. Mereka benar-benar mempercayai Harley dari awal sampai akhir. Takutnya aku akan mengecewakan harapan para senior, ucap Harley sambil tersenyum.
Sekecil apapun harapan tetap akan menjadi kemungkinan besar di hadapan keputusasaan. Ini kan hal yang sering kamu bilang. Lagi pula, bisa saja suatu hari nanti Partai Tian Xuan akan mau melelang pil Placidity lagi. Iya juga sih. Harley terbatuk dan melambaikan tangannya dengan pelan. Dia berjalan keluar aula. Aku pamit dulu. Kalau suatu hari nanti kalian berubah pikiran, aku akan mewakili kalian untuk pergi cari Demon dan... Kamu benar-benar suka buat masalah untuk kami ya? Para orang tua melotot. Setelah keluar dari aula, Harley menekan-nekan bagian tengah dahinya. Padalah dating dengan penuh harapan, tapi malah kembali dengan kekecewaan. Saat ini dia sedang bimbang apakah mau pergi mencari Demon dan atau tidak, dan sebenarnya setengah butir pil Placidity itu dikemanakan oleh Yamasixi. Kalau bisa menemukan setengah butir pil Placidity itu, ditambah dengan setengah butir yang ada padanya, maka dia sudah mengumpulkan pil Placidity yang utuh. Setelah memakannya, mungkin akan benar-benar bisa mengubah jiwa menjadi roh sejati. Sampai waktunya nanti semuanya akan jadi mudah diatasi. Tapi masalahnya sangat tidak masuk akal. Istana Haus Darah sudah dimusnahkan, dinasti Dacu sudah disatukan, tapi bagaimanapun tetap tidak bisa menemukan setengah butir pil Placidity itu. Dia ingin memakan setengah butir pil Placidity yang ada padanya, tapi kalau hanya setengah butir efeknya tidak akan sempurna. Perbedaan efeknya bagaikan langit dan bumi jika dibandingkan dengan pil Placidity yang utuh, tidak boleh disia-siakan begitu saja. Aduh, pusing. Dia memijat-mijat bagian tengah alisnya lagi dan berjalan masuk ke formasi teleportasi langit ilusi. Langit malam dipenuhi bintang-bintang. Saat dia kembali ke Sekte Han Yue, hari sudah fajar. Baru keluar dari istana bawah tanah. Dari kejauhan Harley sudah melihat dua sosok orang. Yang satu adalah wanita yang sangat cantik dan elegan, satunya adalah pemuda yang tampangnya tidak pandai bicara. Dilihat dengan lebih seksama lagi, itu adalah Lucy Chu dan Xuandi Hong. Mereka sedang berjalan santai. Lucy menggandeng lengan Xuandi dan memperkenalkan ini itu padanya seperti seorang pemandu. Tapi dia lebih seperti seorang istri yang lembut, senyumannya cantik dan agak polos seperti gadis kecil. Melihatnya, Harley tersenyum dan berjalan menghampiri. Pertama, dia melirik sedikit Xuandi yang tidak pandai bicara, lalu baru menatap Lucy, tersenyum dan berkata, jarang sekali kamu tampak begitu lembut. Kamu akan dihajar kalau bicara seperti itu. Sudah biasalah. Harley tertawa, kalian baik-baik di Sekte Han Yue, jangan pergi jauh-jauh. Aku tahu. Lucy membelai rambutnya, seolah mengetahui maksud di balik ucapan Harley. Tadinya dia ingin membawa Xuandi ke dunia manusia, ke kota kecil di dunia manusia tempat mereka pernah menikah dulu. Tapi karena kondisi dan identitas Xuandi tidak biasa, atasan terus memerintahkan untuk melarang mereka berjalan keluar dari Sekte Han Yue. Dia tahu jelas semua ini. Tapi ini juga alasannya sampai sekarang masih belum memusnahkan naga kuno mistik dan Jeanne masih tersegel dalam tubuh Xuandi. Semuanya demi kebaikan kalian, diharapkan kakmu bisa memahaminya, ucap Harley. Tentu saja paham. Lucy tersenyum dan menoleh melihat Xuandi di sampingnya, tatapannya sangat lembut seperti air. Kalau ada dia, di neraka atau istana surgawi pun, aku sudah puas. Kakak seperguruan. Saat mereka berdua sedang berbicara, bayangan wanita cantik dari dunia hampa turun. Di bahunya ada seekor burung pegar, kalau dilihat dengan seksama, itu adalah Emily Lin. Sudah ke Beicu? Tanya Harley sambil tersenyum. Dia ngotot ingin berkeliling. Amy melihat burung ugar di bahunya. Omong-omong soal burung pegar, dia masih menatap Harley dengan tatapan takut. Waktu melihat Xuandi, dia langsung terbang kabur begitu saja, sepertinya karena ketakutan.
Mohon maaf untuk kedua senior. Amy tertawa dengan agak canggung. Tidak apa. Lucy melihat burung pegar yang terbang jauh. Monster ilahi seperti itu benar-benar tidak biasa. Tapi Suandi yang di sampingnya sedikit tersentak saat melihat Amy. Ekspresinya yang biasa aja tampak sedikit kebingungan. Tiba-tiba, dia mengangkat lengannya dengan kaku. Tangannya yang dipenuhi kulit tebal menuju pipi Amy dengan pelan. Kedua tatapannya yang kosong bahkan sampai berkaca-kaca bersambung.